Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahhar, al-alimul ghaffar, yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana siang hari ini kita akan memasuki bab yang ke-20, halaman 59, yaitu berbuat baik kepada teman ayah. Disebutkan di sini berbuat baik kepada teman ayah dan juga termasuk di dalamnya teman ibu. Berbuat baik kepada teman orang tua. Nah, kita lihat hadisnya, yaitu hadis yang ke-40, halaman 59. Ya, hadis yang ke-40 dalam bab berbuat baik kepada teman orang tua. Di sini disebutkan hadisnya adalah dhaif, tetapi kita mengambil pelajaran dan kandungan. Kenapa? Karena nanti ya hadis ini didukung dengan hadis yang ke-41 dengan bab yang sama, yaitu hadis yang ke-41 adalah hadis yang sahih. Disebutkan an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, anaknya Umar ibnul Khattab. Siapa namanya? Abdullah. Abdullah ibnu Umar. Marra Arabiyyun fi safarin. Di mana Abdullah bin Umar dalam suatu perjalanan, kemudian beliau bertemu orang Arab Badui. Bertemu dengan seorang Arab Badui. Fakana Abul A'rabiyyu sadiqan li Umar. Di mana ayah orang Arab Badui ini, ayah dari Arab Badui ini adalah temannya Umar ibnul Khattab. Teman dari Umar bin Khattab. Nah, ketemu anaknya yang namanya Abdullah. Faqala lil a'rabiyyun. Kemudian faqala li a'rabiyyin alasta ibna fulan. Umar atau Abdullah bin Umar ketemu seseorang Arab Badui yang bapaknya dia adalah teman dari Umar bin Khattab. Maka Abdullah bin Umar bertanya, alasta ibna fulan? Kamu kan anaknya si Anu kan? Begitu. Kamu kan, bukankah kamu anaknya si Fulan? Ya, Fulan ini si Anu lah begitu.
kamu anaknya ini kan begitu. Kalau bahasa kita begitu. Qala, maka orang Arab Badui ini menjawab, bala, benar. Kok kamu tahu begitulah? Kok kamu tahu saya anaknya ya fulan? Fa amara lahu Ibnu Umar bi himarin kana yasta'qibu. Maka Abdullah bin Umar kenal dengan seorang Arab Badui yang bapaknya dia adalah temannya bapaknya. Itu teman dari bapaknya Abdullah bin Umar. Dan ketika itu Abdullah bin Umar sedang di atas kendaraan, ya, himar ini keledai. Maka Abdullah bin Umar pun turun dari keledainya. Ya. Fa'amara lahu Ibnu Umar bihimarin kana yasta'qibu. Kemudian kendaraannya tadi, keledainya tadi dia hadiahkan untuk orang Arab Badui tadi. Mungkin kalau kita pas lagi naik motor lah, naik kendaraan begitu. Motornya bagus, baru. Kemudian lihat motornya dikasihkan, gitu loh maknanya. Ya. Wa naza'a imamatahu an ra'sihi fa'atah. Kemudian Abdullah bin Umar gak cukup ngasih kendaraan, gak cukup ngasih keledai. Abdullah bin Umar yang kala itu masih memakai imamah yang masih baru jamaah. Ya. Maka Abdullah bin Umar melepas imamahnya, kemudian diberikan kepada orang Arab Badui tadi. Faqala ba'du man ma'ahu, sehingga teman-teman Abdullah bin Umar, jamaah yang ada di sekelilingnya heran. Kan baru ketemu di jalan. Kamu anaknya si Anu kan? Iya. Bapak kamu itu teman bapak saya, begitu loh. Ya. Kemudian Abdullah bin Umar melepas imamahnya dan juga sudah memberi kendaraan, ya. Maka orang-orang yang ada di sekitarnya mengatakan, ama yakfihi dirhaman. Wah, Abdullah bin Umar, udah cukup kasih 50.000 aja sudah, ngapain sampai kurang lebih begitulah, dirhamen 2 dirham. Ya, orang Arab Badui sudah kasih 50.000, 100.000 udah senang. Ini sampai dia dikasih kendaraan yang lagi dinaiki. Gak cukup sampai di situ, dikasih imamah. Ini imamahnya sahabat Nabi, ini masalahnya dikasihkan. Ya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya itu terheran. Ya, kalau mau ngasih kok sampai seperti itu, ya cukuplah mereka itu dikasih. Ya kalau kita sekarang sudah kasih 100.000 aja udah senang begitu. Ya, sudah bahagia. Apa jawab Abdullah bin Umar? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihfad wudda abik. Aku pernah mendengar Rasul bersabda, jagalah teman bapakmu. Jagalah teman bapakmu. La taqta'hu fayutfi'u Allahu nuraka. Jangan engkau putus, karena dengan engkau memutus hubungan baik yang dulu pernah dilakukan oleh bapakmu, maka Allah akan memadamkan cahayamu. Ya, memadamkan cahaya iman, disebutkan nanti yang maknanya adalah cahaya iman. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya, hadis yang ke-40 dalam bab berbuat baik kepada teman. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam hadis yang mulia ini memiliki beberapa faidah yang bisa kita ambil. Pertama adalah mengamalkan ilmu. Mengamalkan apa? Ilmu. Apa ilmu di sini? Yaitu menyambung pertemanan yang sudah dilakukan oleh orang tua. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, inna abarral birri ayyasila rajulu ahla wuddi abihi. Di antara perbuatan
berbakti yang paling baik an yasila rajulu ahla wuddi abihi, di mana seseorang menyambung teman bapaknya ba'da an yuwalliya, setelah orang tua meninggal dunia. Setelah orang tua meninggal dunia, hadis riwayat Imam Muslim, sehingga hadis tadi bisa kita ambil kandungannya. Kenapa? Karena telah didukung dari hadis yang lain tentang keutamaan menyambung kebaikan atau menyambung teman dari yang pernah disambung oleh orang tua atau teman-teman orang tua. Nah, kita lihat Abdullah bin Umar di dalam hadis ini, beliau mengamalkan ilmu. Ketika ditanya, kenapa engkau sampai memberi kendaraan, sampai engkau melepas imamahnya dan memberikan kepada Arab Badui ini? Padahal dia kalau dikasih uang berapa itu sudah senang mereka, cukup. Tetapi Abdullah bin Umar sampai melepas apa? Sampai melepas imamah dan kendaraannya. Dan beliau ketika ditanya kenapa seperti ini? Karena beliau mengatakan, aku mendengar Rasul bersabda, kita diperintahkan untuk menjaga teman orang tua kita. Dan beliau ingin mengamalkan. Beliau ingin mengamalkan. Karena memang ilmu bukan hanya sekedar dicatat, bukan hanya sekedar didengar, dan juga bukan hanya sekedar dihafal. Tetapi lebih dari itu, ilmu itu untuk diamalkan. Sehingga kita selama ini belajar, datang ke majelis ilmu, datang ke majelis ilmu, apa yang sudah kita dapatkan dan apa yang sudah kita amalkan. Bahkan dari bab yang pertama sampai bab yang ke-20 ini, apa yang sudah kita amalkan. Karena ilmu itu bukan hanya sekedar wawasan, bukan hanya saja untuk memenuhi kertas, tetapi ilmu itu untuk diamalkan. Lihat Abdullah bin Umar. Ketika ditanya kenapa engkau sangat baik kepada dia, maka beliau mengatakan bahwa orang tua dari orang Badui ini adalah teman bapak saya, yaitu Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kita diperintahkan untuk belajar, kemudian belajar, dan apa yang sudah kita ketahui maka kita amalkan. Kita amalkan. Oh, saya baru tahu tentang ini Ustaz. Ya nggak apa-apa. Nah, setelah ini bisa diamalkan. Apalagi ketika orang tua sudah meninggal dunia. Ketika orang tua sudah meninggal dunia, orang tua punya teman. Orang tua punya teman. Dan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada teman-teman orang tua. Kenapa? Karena bentuk berbakti seorang anak kepada orang tuanya adalah dia menyambung pertemanan orang tuanya dahulu ketika masih hidup. Baik itu teman teman kantor, atau dulu ini teman bapak saya, teman olahraga. Ini teman bapak saya dulu, yaitu teman apa? Teman komunitas apa? Goes. Komunitas goes atau macam-macam. Yang penting itu adalah teman dari orang tua. Maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Dan nggak harus ngasih motor, nggak harus. Kalau mau ya nggak apa-apa, boleh kan begitu, nggak apa-apa. Tapi tidak harus seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Beliau sampai ngasih kendaraannya. Kalau kita ya nggak harus gitu. Tapi kalau kita pengen pahala banyak ya nggak apa-apa. Lihat Abdullah bin Umar. Maka minimal kita menyambung pertemanan atau menyambung di mana orang tua yang dulu ketika masa masih hidup punya teman atau ibu. Maka bentuk kita berbuat baik kepada teman orang tua adalah apa? Dengan kita diantaranya dengan kita memberikan hadiah. Memberikan hadiah, dan itu enggak harus mahal. Kalau lagi panen,
Panen apa? Panen pisang, ya kan? Panen buah pisang, itu kan pisang itu kan ada apanya itu? Apa ya namanya ya? Hah? Sisir ya? Ya benar sisir ya. Ya. Ada 10 dapat 10 sisir. Ingat, oh itu teman bapak saya. Oh itu teman ibu saya. Kasih 2 atau 1 ya. Ya, antar ke sana. Kalau ditanya jenengan siapa? Oh saya anaknya Pak Anu. Oh iya itu dulu teman saya. Ini Pak ada sedikit ya habis panen. Panen apa? Panen pisang. Buat jenengan 2. Senang dia. Oh ya Masya Allah itu dulu bapak kamu waktu masih hidup orangnya baik le. Ya. Oh ibu kamu dulu waktu masih hidup itu orangnya baik. Sama saya teman akrab, teman lama. Ah, ini apa bentuk berbakti seorang anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia, diantaranya berbuat baik kepada teman-temannya yang masih hidup. Ya, atau mungkin pas lagi syukuran, lagi buat makanan, jangan lupa kirim ke teman-teman orang tua. Ya. Atau mungkin ketika sakit, dijenguk, nggak cukup dijenguk, didoakan, ya dibantu, ya minimal dibantu, didoakan, ya. Karena apa? Karena mereka dahulu atau teman ini ya dahulu adalah teman orang tua. Ya, ketika sakit dijenguk, kemudian doakan, dibantu. Atau juga minimal kita ya mengucapkan salam lah, mendoakan, ya, mendoakan. Maka ini bentuk berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Sebagaimana beliau tadi mengatakan, inna abarral birri ayyasila rajulu ahla wuddi abihi. Ya. Di antara perbuatan kebaikan ya kepada orang tua di mana seorang anak ini menyambung ya teman-teman orang tuanya ya setelah meninggal dunia. Ya. Dan di sini umum, ya. Di sini apa umum? Yang penting dia teman orang tua. Ya, kalau bapak ya tadi teman kerja, kadang kan beda-beda. Ini teman kerja. Makanya kalau punya anak dikenalin. Ini teman bapak, begitu. Khawatirnya jenengan meninggal nanti kan bisa berbaktinya anak itu dengan menyambung pertemanan. Ya, kalau ngaji diajak, ini teman bapak, teman pengajian. Yang ini teman kerja bareng. Yang ini teman apa? Teman touring, begitu kan? Teman touring. Ya. Nggak apa-apa, ya dikenalkan. Biar anak itu tahu, oh ya ini temannya bapak. Oh ini temannya ibu. Sama yang ibu-ibu juga demikian. Kalau punya anak diajak. Nih, ini temannya ibu. Ya, teman apa bu? Ini teman arisan. Ya. Yang sebelah sana itu teman dawis. Apa dawis? Ya. Ya, kalau di tetangga kan ada begitu biasanya. Yang ini teman sekampung, dulu SD-nya bareng sama ibu. Kenalkan anak-anak. Kenalkan anak-anak dengan teman. Kenapa? Ini apa di antara bentuk berbaktinya seorang anak pada orang tua yang telah meninggal dunia. Mereka tahu mana teman-teman bapak, mana teman-teman ibu. Ya. Ini teman pengajian, ya begitu. Ya. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau kita melihat hadis tadi, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada teman-teman bapak atau juga teman ibu karena termasuk orang tua, ya. Padahal mereka teman-teman bapak, teman-teman ibu itu enggak ada sambungan atau tidak ada apa? Ya, tidak ada hubungan darah dengan kita. Tetapi Rasul mengatakan di antara berbuat baik kepada mereka adalah termasuk birrul walidain. Apalagi kalau itu kerabat. Apalagi berbuat baik kepada kerabatnya bapak. Berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya ibu. Ada Pak D, ada Pak Le, ada Bude, ada Pak D.
Kalau ini saja teman-teman orang tua yang tidak ada hubungan darah, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, lebih lagi kepada kerabat-kerabat dari bapak dan kerabat-kerabat dari ibu. Ya. Dan pernah kita sebutkan bahwasanya ya seperti bibi itu pengganti ibu setelah ibu meninggal dunia. Makanya sering ada orang nggak mau pulang kampung. Kenapa? Ya seorang tua sudah meninggal. Memang yang di kampung cuma orang tua, mungkin di sana ada kerabat. Ada Pak D, ada ya Pak Le misalnya, ya. Atau mungkin bibi, ya, atau bude masih ada. Ya. Sehingga kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Karena yang kepada teman saja ini termasuk birrul walidain, apalagi berbuat baik kepada siapa? Kepada saudara-saudara dari bapak atau saudara-saudari dari ibu. Kalau misalnya, tapi bapak waktu masih hidup ribut sama saudaranya, Tat. Ini misal, bapak atau ibu waktu masih hidup ribut gara-gara warisan, Tat, sama saudara-saudaranya. Apakah saya sebagai anak juga ikut kayak bapak ngikut musuhin? Maka nggak boleh. Jawabnya nggak boleh. Adapun dulu mungkin ketika masih hidup beribut sama saudaranya gara-gara warisan, kemudian jadi putus, maka sebagai anak nggak boleh memutus. Sampai kalau orang tua masih hidup ngomong, kamu jangan berbuat baik sama saudara-saudara saya itu, karena dia sudah begini-begini sama saya. Tetap kita tidak boleh ya taat kepada orang tua yang memerintahkan kita untuk memusuhi saudaranya. Tetap nggak boleh. Kenapa? Karena yang memerintahkan kita berbuat baik kepada mereka bukan bapak, bukan ibu, tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita taat kepada manusia di dalam Di dalam ketaatan. Tetapi ketika diperintahkan kepada maksiat, la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kerabat-kerabat keluarga dari bapak dan ibu. Apalagi kalau kerabat-kerabat bapak ibu baik. Kalau yang kerabat-kerabat bapak dan ibu hubungannya tidak baik, kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi kalau kerabat-kerabat ya memiliki hubungan yang baik dengan orang tua, maka lebih lagi. Sehingga ya dalam hadis tadi kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada teman orang tua yang mereka saja tidak ada hubungan darah, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Apalagi dengan kerabat-kerabatnya. Naam, ini hadis yang ke-40. Lanjut, hadis 41.